Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur Tani, jumpa lagi dengan kami, channel Suluh Tani, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Salam petani cerdas, petani hebat. Saat ini kita sedang bersama Bapak Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Bapak Samsul Ma'arif. Selamat datang Pak Direktur. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, ini jauh-jauh dari Jakarta, ada kunjungan ke Ponorogo, dan rangka apa Pak Direktur kira-kira? Yang pertama, kami datang dalam rangka memberikan bantuan bantuan kepada peternak yang berdampak pada ternaknya akibat penyakit mulut dan kuku. Ini dalam suasana keadaan tertentu. Itu yang 10 juta per ekor untuk sapi mati dan dipotong paksa itu Pak Direktur ya? Iya, ya itu karena sebenarnya untuk PMK ini intinya pada ternak yang berkaki belah ya. Berkaki belah, betul. Seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Ya. Ya, semua punya harga untuk bantuan itu berbeda-beda. Kalau sapi atau kerbau kita berikan dia 10 juta, baik itu mati karena PMK atau dipotong bersyarat ya, dipotong bersyarat. Begitu juga kalau kambing domba itu 1.500.000 per ekor. Kalau babi? Kalau babi 2 juta. Ya, jadi proyek ini bagian dari bentuk pemerintah hadir kira-kira gitu Iya, Pak Direktur. jadi inilah perhatian pemerintah terhadap peternakan kita ya, yang selama ini bertahun-tahun mereka lah yang sebenarnya membantu pemerintah dalam penyediaan daging ya, khususnya daging, susu dan pokoknya produk hewan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah saat ini karena lagi berduka lah peternak kita ya, sehingga pemerintah mau tidak mau memberikan perhatian, menunjukkan bahwa pemerintah itu ada gitu ya, untuk melindungi para peternak itu agar tidak terlalu rugi lah gitu. Ya, kalau program-program pasca kasus untuk revitalisasi kira-kira apa Pak Direktur? Sebenarnya kegiatan-kegiatan kita di Kementerian Pertanian ya, kemudian khususnya di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, itu ada namanya korporasi desa sapi. Itu akan programnya itu semacam memberikan ternak kepada masyarakat sebanyak 1.000 ekor. Itu boleh perah maupun potong Pak Direktur ya? Untuk sekarang itu tergantung dari permohonan dari daerah. Tapi yang cenderung kemarin itu program yang kita support itu masih sapi potong. Ya, sapi potong sehingga nanti ada 500 sapi betinanya dan 500 sapi potongnya. Sebenarnya intinya pemerintah itu maunya begitu ada peternakan di situ, itu didampingi dengan industrialisasi seperti rumah potong ya, rumah potong hewan. Kemudian kalau pasarnya ada di situ pasarnya. Termasuk industri olahannya kira-kira. Olahannya ada di situ, termasuk tempat kios-kios daging. Jadi kalau masyarakat membutuhkan sapi, membutuhkan daging, dia tidak jauh-jauh, dia hanya datang ke situ, dia tinggal memilih apa yang mau dibeli. Apakah sapi, apakah daging, atau olahannya. Jadi di situ semua seharusnya. Itulah dinamakan industrialisasi peternakan. Terus di aspek lain Pak Direktur, dampak dari PMK dan kemudian terakhir ini ada LSD. Itu diproduksi daging kan mungkin akan berpengaruh, termasuk juga diproduksi susu. Bahkan dia keluaran masyarakat kita masih menganggap dagingnya mungkin ragu-ragu untuk mengkonsumsi dan seterusnya. Apa yang harus bisa disampaikan terkait hal itu Pak Direktur? Perbedaan penyakit mulut dan LSD ini kalau untuk di produk ya. Kalau dua penyakit ini sebenarnya penyakit yang tidak membahayakan kepada manusia. Ya, tidak membahayakan manusia. Tidak menular manusia. Tidak menular ke manusia. Sehingga produknya itu masih bisa kita konsumsi. Nah, kalau di penyakit mulut dan kuku ini cenderung yang menjadi rusak itu adalah daerah mulut dan kuku.
ya, sehingga mungkin kalau itu perubahan-perubahan itu tidak dimakan juga boleh, dimakan boleh tapi diolah, gitu ya, diolah. Itu bedanya PMK. Jadi kalau LSD ini dia boleh dagingnya dimakan, tapi untuk layak ya, untuk layak dan kita untuk konsumsi itu akan susah sekali kalau kita melihat secara langsung dagingnya. Karena begitu dia sakit LSD, itu otomatis nanti di daging-dagingnya juga ada perubahan. Itu berarti wajib untuk pemotongan dilakukan di RPH yang ada dokter hewan yang melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Iya, itu semua dilakukan. Makanya kita minta dalam rangka untuk memberikan keamanan dan kelayakan untuk konsumsi, itulah guna RPH itu. Ya di situ karena ada dokter hewannya, dia akan memeriksa. Kalau itu dia penyakit PMK, berarti ada bagian-bagian khusus yang harus diperlakukan khusus. Ya, kemudian kalau dia ada penyakit LSD, mungkin ada bagian-bagian yang betul-betul dagingnya rusak, itu yang bisa dimusnahkan. Jadi yang baik-baiknya silakan diedarkan. Jadi kesimpulannya konsumen tidak perlu resah ketika dilakukan pemotongan di RPH, di rumah potong. Pasti yang sudah layak dijual itu sudah atas layak konsumsi hewan, itu pasti itu yang bisa keluar dari rumah potong hewan. Beda dengan tempat-tempat lain pemotongan lain. Nah. Terus tapi faktanya kan masih ada Pak Direktur ini di beberapa wilayah termasuk di kami Ponorogo masih ada TPH. Komentar Pak Direktur terkait ini? Dalam aturan kita ya dari Undang-Undang 18 tahun 2009 ya Junto 41 tahun 2014. Jadi semua produk hewan ya untuk khususnya untuk sapi, kambing dan domba itu termasuk babi, termasuk ayam ya. Nah, itu diharapkan bahwa produknya betul boleh beredar dan itu bisa dilakukan penjualan dan lain sebagainya di negara kita ini atau di Indonesia ini harus keluar dari rumah potong hewan. TPH itu tidak diizinkan, ya tidak diizinkan dilakukan itu. Bukan berarti tidak boleh, itu diperbolehkan bila dalam keadaan tertentu. Contohnya hari besar keagamaan. Ya kayak Idul Korban kita kan izinkan mereka motong di luar rumah potong hewan, itu yang dikatakan di undang-undang itu di pengecualiannya. Atau dia karena dalam keadaan yang tidak bisa dipindah-pindahkan tidak pindah-pindahkan ya sehingga dilakukan pemotongan di situ. Itu yang diperbolehkan. Tapi kalau secara normal itu semua harus dari rumah potong hewan, baik itu sapi maupun ayam. Kalau susu Pak Direktur, karena juga kami dulu sempat ada beberapa susu kemudian dibuang karena dianggap tidak layak konsumsi. Ya karena ternaknya kena PMK. Yang betul gimana Pak Direktur? Itu sebenarnya salah. Jadi sebenarnya kalau PMK ini susu itu aman. Ya, susu itu aman. Itu kalau kita menjamin supaya karena sifat dari virus ini ya kita bisa dia akan inaktif atau bahkan mati itu bila dipanaskan. Jadi susu itu sebelum diedarkan ya harusnya dia dilakukan pemanasan minimal sampai 50 derajat ya, 50 derajat Celcius selama 1 menit. Itu sudah kita jamin bahwa virus itu tidak ada. Karena kita seperti yang saya katakan tadi, PMK ini tidak menular ke manusia. Nah, hanya yang kita khawatirkan kalau kita tidak proses, dialah susu itulah sebagai media untuk menyebarkan penyakit mulut dan kuku ke ternak lainnya, bukan ke manusia. Jadi kesimpulannya produk asal ternak apapun, sepanjang dia sudah keluar dari RPH untuk daging, susu sudah diproses, itu aman semua. Aman semua. Aman. Mungkin saran Pak Direktur terhadap atau untuk masyarakat Ponorogo terkait isu-isu seperti ini sebelum mungkin ini sekaligus closing statement Pak Direktur ini. Sebenarnya gini, kalau kita sama-sama ingin menjaga supaya tidak terulang lagi penyakit mulut dan kuku, kita minta memang bantuan masyarakat ya, karena kita tahu bahwa begitu masyarakat mendengar harga sapi murah di tempat lain, mereka akan membeli. Betul. Nah,
inilah yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kalau sudah dalam keadaan gini, untuk sementara jangan dulu tertarik dengan sapi-sapi yang di luar sana. Makanya sekarang dipersyaratkan sapi yang boleh diedarkan itu kalau dia sudah divaksinasi. Bukti vaksinasi adalah penandaan itu, ya, penandaan itu. Nah, kalau sudah itu ada, itu kita jamin bahwa sapi itu bisa kita pelihara. Jadi jangan sampai bahkan mereka yang membeli hewan itu malah membeli penyakit, ya, membeli penyakit dia bawa ke sini. Nanti itu akan susah lagi, ya. Mudah-mudahan sih bantuan itu tetap ada ya. Tapi kalau ini kelihatannya nggak ada, ya nanti malah jadi merugi besar bagi peternak kita dan teman-teman yang lain. Terus untuk petani kira-kira apa Pak Direktur biar petani tetap semangat membudidayakan ternak dan seterusnya? Kita jamin bahwa itu bisa kita kendalikan penyakit mulut dan kuku asal kita lakukan sesuai dengan aturan pemerintah. Contohnya seperti vaksinasi. Dukunglah pemerintah itu untuk semua ternaknya, tidak menolak vaksinasi. Tidak menolak vaksinasi supaya nanti kalau suatu saat Anda menjual, Anda susah kalau tidak dilakukan vaksinasi. Karena itu nggak boleh dibawa kemana-mana kalau belum divaksinasi. Oke, terima kasih Pak Direktur. Dulur Tani, demikian bincang-bincang kami dengan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Bapak Samsul Ma'ari. Demikian, terima kasih. Salam petani cerdas, petani hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.